Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah setia sama channel Yatisam Official lagi. Semoga kalian sehat, berkah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Semua masalah kasih mendoakan yang lagi sakit Allah saatkan teman kasih yang berjuang untuk memajikan, tentunya diberikan kekuatan sama finish. Teman kasih yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Kalian pada ngapain cuy? Ya ampun, wis. Sedang menikmati taman. Wis. Hari ini kita bahas apa? Kita bahas Dandi. Ini Dandi ini udah skala penipuan terbesar menurut Kaisam ya. Anak-anak paper ya. Dia ini dulunya paper cuy. Dia ini OS, ketangkap, dia ambil paperan. Nah dia udah jadi paper, dia nggak wajib absen ya. Kan kalau misalkan paper itu ada 1 bulan sekali yang wajib tanda tangan ke CIC ya. Itu untuk absen lah. Ibaratnya kalau paper itu kan harus muncul tuh di CIC itu untuk tanda tangan. Nah mungkin Dandi ini udah merasa bahwa kayaknya saya akan disuruh ke atas, dia dipulangin ya kan. Ada nggak sih teman-teman kalian yang pas tanda tangan CIC gitu kan, terus langsung disuruh ke atas, sudah langsung jokam gitu kan, ada nggak? Nah ini ya, para ketakutan-ketakutan anak paperan itu kayak gitu cuy. Jadi udah case-nya udah selesai gitu. Nah kita disuruh naik ke atas pas tanda tangan, ya udah. Itu adalah kita udah habis masa paperan kita. Kita akan masuk ke skala deportasi atau pemulangan ke Indonesia ya. Itu ketakutan anak-anak paper. Terus si Dandi ini nggak tanda tangan ke CIC. Jadi ini posisinya si Dandi ini kembali OS lagi karena jatah rumahnya juga udah di-cut sama ISS ini. Nah ini ya, ini adalah penipu ya. Hongkong itu kecil cuy. Jadi kalau misalnya kita kerjanya nipu-nipu job kayak gini ya cuy ya, kalau misalkan gimana caranya dia jeblosin ke sel prodeo ya, kalian harus bergabung. Tapi si Dandi ini akan memutar balik fakta. Ya udah kamu laporin aja toh, kamu juga nanti kena, kan kamu juga cari pekerjaan ilegal. Oh ternyata enggak cuy. Nah ini nih bisa menjadikan kekuatan untuk anak-anak paper atau overstay yang ditipu-tipu job kayak gini. Kalian bisa jeblosin mereka ke penjara, nanti polisi ngajarin caranya. Nah gini, oke. Hari ini itu Dandi ketangkap polisi, bukan ketangkap polisi, diserahkan kepada polisi karena memang udah skala nipu-nipunya banyak nih cuy. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Ini kalau nggak salah namanya itu Dea Ismi gitu. Nah ini namanya Dea Ismi, cuma nama tomboynya itu Dandi. Mungkin kalian ditipu job, silahkan bergabung ya. Karena polisi juga membuka, karena ini ditangkapnya di polisi Yomate. Karena dia ini ditangkap di kosan Jordan coy. Ya di Jordan. Nah ini kosannya siapa tuh yang di Jordan tuh yang ditangkap ini Dandi. Kalian tuh tahu ini suka tipu-tipu ya, jangan kasih lah dia itu rumah. Wah dia bisa bayar Kaisang, orang kita bisnis yo gimana. Yo ini resikonya kalau misalkan dia masih berulah seperti itu ya kalian juga siap-siap kosannya kena gitu kan. Jadi modus yang ditawarkan Dandi ini ya ibaratnya udah sering nipuin uang ya pasti ya. Jadi dia ini menjual job dan menjual KTP fake cuy, KTP palsu, dimana dia ini jadi calo pembuatan KTP palsu. Nah selprodeonya berapa Kak Isam? KTP palsu. KTP palsu kalau misalkan kita terbukti itu 10 tahun penjara dan denda 100.000 Hong Kong dolar. Itu KTP palsu ya. Kalau misalkan menipu jobnya, ini kalau misalkan mempekerjakan pekerjaan ilegal itu masuknya part time ya. Otomatis 2 tahun penjara dan uang 50.000 Hong Kong dolar. Itu untuk kalau misalkan kita paperan kerja jokamnya itu yang nggak lebih-lebih dari maksimalnya itu 2 tahun. Palingan kalau kita ketangkap kerja itu ada yang setahun gitu kan, terus pulang. Nah si Dandi mungkin hari sialnya hari ini cuy. Semalam itu kan anak-anak paper, Kaisam kita mau gerebek Dandi. Kamu tuh kok ceritanya sama Kaisam nggak takut di kontenin, nggak apa-apa Kaisam. Ini untuk woro-woro ke yang lain supaya belajar ya kan. Nggak semua anak paper itu benci sama Kaisam, enggak, karena sebenarnya mereka itu tahu mereka salah cuy. Kalaupun dia dihadapkan dengan anak yang bertanya, gimana sih caranya jadi paper, pasti mereka itu pasti akan mengajarkan, udahlah jangan jadi paper, nggak enak tahu keras, udah kamu bekerja aja yang baik-baik. Itu adalah anak paper yang baik, karena dia merasa bahwa hidup di luar itu keras. Tapi beda sama anak paper yang belangsak, yang cuma pengennya duit. Udah ayo keluar aja dari rumah majikan, saya kasih job ilegal, mau nggak? Nih segini nih harganya. Itu adalah ciri-ciri anak paper yang belangsak ya. Termasuknya si Dandi ini belangsak. Si Dandi ini jadi berusaha untuk memanipulasi nih teman-teman papernya supaya anak paper itu kan butuh kerja ya. Ini di luar konteks yang paper udah nyaman ya, yang punya sugar daddy gitu kan. Ini paper yang masih berjuang nih untuk bisa menutupi hidupnya sendiri. Ya disclaimer dulu ya,
Kaisang minta maaf kalau kalian tersinggung. Tapi ini adalah edukasi nih untuk kalian yang mungkin ditipu-tipu juga. Dari video ini semoga kita sama-sama belajar bagaimana caranya kita membuang ini penjahit ya kan ke polisi. Jadi si Dandi ini punya job cuy di pabrik ya kan. Dia bikin rutenya tuh bagaimana caranya ke pabrik itu. Dia juga punya rutenya bagaimana caranya berusaha memanipulasi berkomunikasi dengan TKC-nya yang lebih tinggi dari dia gitu kan. Akhirnya si Dandi ini membuka job, kamu mau job nggak? Tapi fee jobnya 2.500, kamu bayar dulu. Kalau kamu bayar dulu, job ini akan dikasihkan ke kamu. Ini kan manipulasi ya. Ada juga yang benar seperti itu, ada ya kan. TKC yang masih pekerja migran juga banyak ya kan, yang kosannya di kos BB juga banyak. Kaisam juga mendengar ya kan. Ya tapi ya Kaisam hanya memantau dari belakang. Selama korban itu tidak speak up, Kaisam bisa apa? Selain Kaisam bisa woro-woro mengedukasi aja supaya semoga kalian itu dibuka mata hati dan pikirannya. Akhirnya kegembang loh ya cuy ya. Karena kan kita juga butuh kerja ya kan. 2.500 oke lah, bisa setidaknya kita bisa kerja dengan potensi gaji 15.000 cuy. Wah, siapa yang nggak tertarik kerja di pabrik walaupun secara ilegal dapat gaji 30 juta, bener nggak? Kalau kita bayar fee job 5 juta aja yo, mampu lah kita. Akhirnya kemakanlah omongannya si Dandi ini. Akhirnya 4 orang sekawan, awalnya 4 orang nih yang cerita sama Kaisam, masuk semua ke Dandi, ya udah habis semua 10.000 itu. Maksud Kaisam, kenapa kamu nggak uji coba satu dulu sih, masukin temanmu satu dulu gitu kan, kalau masuk baru kita yang 3-nya ngikut, bener nggak? Ya tapi kan namanya juga cepet-cepetan, didoktrin sama si penipu itu cepet-cepetan, kalau nggak cepet-cepetan kamu dikasih ke orang ini. Ya, akhirnya blas aja ujungnya ditipu 4 orang. Akhirnya speak up lah di media sosial, wah baru berdatangan nih bahwa si Dandi ini banyak juga yang nipu. Akhirnya korban ini berkumpul pada malam hari ini di Jordan. Untungnya nih ada informan kalau misalkan dia di Jordan sih tutup kosnya, digerebek pas mau mandi nih si Dandi ini pekerja keras ya kan. Digerebek 6 orang, akhirnya udah poking aja lah. Ya orang nggak bisa balikin duitnya ya kan, secara 6 orang itu kan sekitar 12.500 duit. Duit dari mana? Percayalah duit kayak gitu tuh nggak akan hasil gitu kan, apalagi nipu-nipu orang gitu kan. Akhirnya udah kita poking aja lah, apa yang terjadi deh kita jalani. Karena saking emosinya nih para korban itu kan. Disclaimer, mereka juga mengakui kalau mereka salah cuy. Jadi mereka itu berbagi bagaimana caranya untuk menjebloskan ini penipu ke polisi gitu kan. Nah akhirnya di poking, datanglah polisi, masuklah tuh si Dandi itu ke mobil polisi, ngiung. Nah, polisi harus interogasi juga nih para korban-korbannya, ya kan? Alhamdulillahnya ditemukan dengan polisi yang baik hati, ya kan? Polisi yang sabar dan bijaksana. Akhirnya, ya mau nggak mau sudah ke gap, udah di titik pasrah juga. Akhirnya kita handphonenya si Dandi juga dicek sama polisi, ya kan? Nah, polisi udah tahu kalau si Dandi ini suka bikinin KTP, suka tipu-tipu job ilegal gitu kan, dan polisi juga tahu yang mereport ini adalah paper juga yang mencari pekerjaan ilegal. Akhirnya di situ polisi membuat kebijaksanaan seperti ini. Selama itu ada video transaksi Dandi menerima uang dari kalian, maka case-nya ini dirubah menjadi penipuan utang, coy. Kalau yang nipu utang ini banyak nih buat kalian juga yang ditipu-tipu utang ya. Kalau satu orang nih, kalian korban penipuan utang ya, kalau selama ada video transaksi dia menerima uang dari kita, dan korbannya lebih dari 2 lah cuy, kamu bisa mempolisikan ini orang. Hutang piutang tuh kayak gitu cuy, kalau kalian punya bukti ya. Nah ini juga ilmu baru nih buat Kaisam, jadi tahu gitu kan. Jadi polisi ini ngomong sama si yang laporin ya, udah gini aja, jangan ngebahas KTP, jangan ngebahas illegal worker atau pekerjaan ilegal, kamu laporkan, pokingkan dia atas penipuan uang, pinjam uang, dia nggak mau balikin. Selama itu ada video transaksi dia menerima uang, dan banyaknya korban yang melapor, itu bisa dijerat hukum katanya cuy. Nah itu, waduh kayak bisa baik sekali polisinya. Jadi karena polisi itu mengarahkan seperti itu dan kita sudah iakan, akhirnya BAP itu terjadi. Jadi diwawancarai mereka itu. Jadi kasusnya hutang penipuan uang nih cuy. Nah buat kalian yang utangnya ditipu-tipu sama Dandi, silahkan lapor ke polisi Omate. Itu boleh, atau enggak nelpon ke mbaknya yang pokingin semalam itu biar bergabung. Semakin banyaknya korban, semakin nggak akan bisa keluar dia dari penjara. Udah langsung deportasi dia, ya kan? Lah Kaisam timbul pertanyaan, nanti kalau Dandi itu tidak terima dan dia mengatakan kepada hakim
Oh Pak Hakim enggak, dia itu pengen kerja ilegal kan karena dendamnya si Dandi ya misalkan ya. Menurut kayak Disap enggak akan. Dia pasti akan dibilangin sama polisi, kamu mau self rodeo kamu lebih berat atau enggak? Kalau kamu nggak mau berat, udah kamu akui saja kalau kamu menipu uang. Pastinya polisi juga akan mengatakan kepada Dandi seperti itu. Karena kalau misalkan kamu membahas KTP, kamu akan kena pasal berlapis gitu cuy. Jadi di sini polisi juga menengahi antara si Dandi dan para korban. Korban ini kan pengennya si Dandi ini dijeplosin penjara ya kan. Nah nanti sidangnya ini sekitar bulan depan katanya. Jadi sekarang nih Dandi ada di sel rodeo, ketangkap semalam. Kita harus bersyukur atau gimana? Puas ladas Kaisam. Semoga aja nih dari video ini teman-teman Kaisam yang di luar sana ya, yang ditipu tai-kace di luar sana. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah bergabung dulu dalam satu grup, ya kan? Terus bagaimana caranya kita bisa menyergap ini di TKP, baru poking. Caranya seperti itu ya. Oke? Nah itu, jadi puaslah das tuh si Dandi itu kena. Nah siapa tuh yang merasa ditipu-tipu? Nah dari sini videonya untuk teman-teman Kaisam yang masih resmi hidup di luar. Kalian mampu nggak bertahan dengan cara hidup mereka seperti ini? Nipu-nipu, cari pekerjaan ilegal hanya untuk bertahan hidup. Maka dari itu, kalau kalian merasa tidak mampu, jangan sekali-kalinya kalian kabur dari rumah majikan dan menjadi overstay. Apalagi setelah overstay ketangkap, kalian nggak mau pulang ke Indonesia, mengajukan paper. Ingat loh, mengajukan paper, kalian butuh yang namanya pengacara. Siap nggak kalian untuk modal itu? Dan sekarang IESS pun itu terbatas, tidak semua di-approve untuk masalah sewa rumah. Jadi pikir panjang dulu kalian. Jadi jangan hanya karena mendengar bisikan setan sekali, jadi kalian ikut gitu kan, saking lemahnya iman. Ingat, kita semua itu diuji, manusia diuji. Walaupun kita di rumah majikan dengan jatuh bangun seperti itu, ya itu adalah ujian kita. Kita harus sabar, ya ikuti prosedurnya, nggak apa-apa. Setidaknya 10 juta dengan keadaan ujian kita yang bertubi-tubi terus nggak selesai-selesai, nggak apa-apa. Setidaknya ada rasa aman kita dari hukum Hong Kong. Oke? Jadi pilihannya, kamu pengen jadi OS nggak? Jawab dong. See you next video, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tuh yang ditipu-tipu kayak tai-kace-nya laporin aja ke polisi ya. Biar pada mingkem, jangan songong lagi. Bye-bye.